Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita baru bisa mengenal siapakah diri kita. Waktu kita mengenal siapakah diri kita, maka kita baru bisa merespon dengan tepat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seringkali kita berpikir bahwa kita mengenal siapakah diri kita. Namun kalau kita menelusuri kehidupan kita, kita baru sadar bahwa sesungguhnya kita tidak terlalu kenal diri kita sendiri. Memang biasanya kita lebih memperhatikan bagaimana sikap orang, lalu kita mengatakan orang itu seperti ini dan seperti itu. Dan kita tahu itu tidak baik. Namun kalau kita melihat diri kita sendiri, apa yang kita katakan yang tidak baik dengan orang lain, itu bisa terjadi dengan diri kita. Bahkan kita seringkali bersikap yang tidak wajar, dan kita tidak sadar ada sesuatu yang tidak baik dalam batin kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 34. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilahirkannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengarkanlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang-orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicara Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku, uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal kepadamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka. Dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas.
Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil garis-garis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan garis-garis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat, seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem, anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah mereka masing-masing mengambil pedangnya menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini merupakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Anak Yakub yang bernama Dina diperkosa oleh Sikem. Saudara, saya percaya peristiwa ini merupakan bencana yang sangat besar bagi keluarga Yakub. Bukankah itu juga yang dirasakan jikalau sebagai orang tua kita mengalami anak kita tidak diperlakukan dengan wajar dan dengan baik? Bukankah sebuah bencana di dalam sebuah keluarga? Namun saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yakub bersikap terhadap peristiwa itu. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, belajarlah mengintrospeksi diri kita saat kita tidak memberikan respons yang wajar. Dina, anak perempuan Yakub, dicemari oleh Sikem. Namun yang sangat mengherankan adalah Yakub mendiamkannya. Yakub tidak merespon dengan marah atau kesal atau jengkel. Mengapa Yakub berbuat demikian? Alkitab tidak menceritakannya. Apakah mungkin Yakub takut dengan orang-orang penduduk di sana? Bisa jadi. Atau apakah Yakub menggambarkan seorang yang bersandar kepada Tuhan sehingga dia tenang saja ketika menghadapi peristiwa yang sangat mengenaskan itu? Atau mungkin apakah karena Dina adalah anak dari Lea yang merupakan istri Yakub yang kurang dicintai? Kita tidak tahu apakah penyebabnya Yakub mendiamkan perkara itu. Namun sikap Yakub ini, saudara,
adalah sikap yang tidak wajar. Tidak ada seorang orang tua ketika tahu anak gadisnya diperkosa orang lain, dia bisa tenang saja menghadapi peristiwa itu. Sehingga saya katakan, sikap Yakub adalah sikap yang tidak wajar. Saudara, kita bisa mengalami peristiwa di mana kita tidak memberikan respons yang wajar terhadap peristiwa itu. Saudara, terhadap hal-hal seperti ini, kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus menyelidiki diri kita. Apakah ada yang salah di dalam hati kita? Apakah ada dosa dalam hati kita? Karena respons kita kepada suatu peristiwa, respons yang tidak wajar, maka saudara-saudara, pastilah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam batin kita. Jikalau itu sifatnya dosa, saudara, mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan keberdosaan itu. Supaya kita boleh hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa merespon dengan respons yang wajar terhadap realitas-realitas yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita mewaspadai dengan amarah kita, karena melaluinya kita dapat berbuat jahat dan dapat berbuat melampaui batas. Saudara, Simeon dan Lewi ketika mengetahui adiknya Dina diperlakukan dengan tidak patut oleh Sikem, maka mereka berdua marah sekali. Saudara, ini sebuah respons yang wajar. Karena adiknya diperlakukan tidak sepatutnya oleh Sikem. Mereka marah karena Dina adiknya. Tapi mungkin juga marahnya menjadi besar karena Dina adalah anak Lea. Demikian juga dengan kedua saudara laki-laki ini. Namun apapun alasannya, maka respons daripada Simeon dan Lewi merupakan respons yang wajar. Mereka marah. Namun, kemarahan mereka menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Dan itulah respons yang tidak wajar. Kemarahan mereka membuat mereka menjadi jahat, menjadi licik, bahkan melampaui batas yang sepatutnya mereka lakukan. Mereka disebut licik karena mereka menipu Sikem. Mereka disebut jahat karena mereka membunuh. Mereka disebut melampaui batas karena mereka bukan hanya membunuh Sikem, tapi membunuh orang laki-laki dewasa dalam keadaan mereka yang tidak berdaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berjaga-jaga terhadap emosi amarah kita. Memang amarah tidak sama dengan berdosa. Tetapi amarah kita yang tidak terkendali, kita bisa berbuat yang melampaui batas, yang tidak patut dikerjakan sebagai orang percaya. Mari saudara-saudara, kita hidup dipenuhi Roh Kudus, sehingga seluruh apa yang kita kerjakan dikendalikan oleh Dia. Sehingga dengan demikian, kita tidak berbuat dengan licik, dengan jahat, bahkan melampaui batas-batas yang seharusnya kita perbuat. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita. Kita dapat mengenal diri kita melalui respons yang kita berikan saat menghadapi permasalahan. Kita cukup mengenal Yakub, bukan? Kalau kita mendengar nama Yakub, maka
Kita mengenal dia sebagai seorang penipu yang ulung, bukan? Namun dari sikap dia kita tahu juga dia juga seorang yang cerdas. Dia tidak bodoh. Namun melalui kisah hari ini kita bertambah kenal siapakah Yakub. Kita menambah kenal Yakub. Yakub seorang yang penakut sebetulnya. Tetapi Yakub bukan hanya penakut. Tapi dari firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Yakub adalah seorang yang sangat egois. Segala sesuatu ukurannya adalah saya, aku, diriku, kepentinganku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini kita bisa lihat di ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris." Saudara, ketakutan bisalah sesuatu yang wajar. Namun, dari ketakutan itu, maka bisa memunculkan sesungguhnya siapakah diri kita. Dan Yakub memunculkan dirinya adalah dia mencari kepentingan dirinya sendiri saja. Meskipun kita tahu keselamatan keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Dan saya yakin Yakub memikirkannya. Tetapi Yakub jauh mementingkan nama baik dia, keselamatan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita penuh dengan lika-liku, kadang-kadang permasalahan. Namun semuanya itu sebetulnya Tuhan izinkan. Supaya saudara dan saya lebih mengenal diri kita sendiri. Apakah saya bertumbuh sebagai orang Kristen? Di dalam karakter saya. Apakah saya tidak bertumbuh? Apakah saya seorang yang egois? Atau seorang yang tidak egois? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar melalui seluruh peristiwa hidup kita. Kita semakin mengenal diri kita. Dan dari sana, kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diperingatkan supaya kami selalu mengintrospeksi diri waktu kami merespons yang tidak wajar terhadap peristiwa tertentu. Bahkan kami juga Tuhan ingatkan supaya kami sungguh-sungguh waspada dengan amarah kami. Sehingga amarah kami tidak jatuh ke dalam dosa dengan kelicikan kejahatan. Bahkan ya Tuhan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas-batas yang ada. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami semakin mengenal diri kami. Ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan. Ketika kami mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup kami terus belajar mengenal diri kami. Supaya kami boleh bertumbuh dalam Engkau. Karena peristiwa itu ya Tuhan, Tuhan izinkan. Supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.